Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman di part selanjutnya dari kuliah kita. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan metode join. Pada part ini kita akan membahas tentang metode potongan. Oke, langsung saja ya, saya tuliskan dulu. Metode potongan. Metode potongan ini juga dikenal dengan istilah metode Ritter. Oke, pada metode potongan ini saya juga akan menyampaikan yang pertama seperti pada sesi sebelumnya, yaitu aturannya terlebih dahulu. Aturan pada metode potongan ini pernah saya sampaikan sebelumnya di kuliah kita, bahwa karena namanya metode potongan maka dia harus memotong batang yang mau kita cari. Jadi harus memotong batang yang kita cari. Kalau teman-teman mencari batang 2, maka batang 2 juga harus terpotong. Kalau mau mencari batang 5, maka batang 5 harus terpotong, gitu ya. Jadi memotong batang yang dicari. Oke, kemudian yang kedua, karena namanya kita adalah memotong, misal nih ada sebuah bentuk kita potong, maka kan terbelah jadi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kita boleh memilih tinjauan, bisa memilih meninjau dari sebelah kiri atau meninjau dari sebelah kanan, gitu ya. Jadi benar-benar terpotong jadi 2. Nah, karena kita punya 2 tinjauan, maka kita memilih salah satu tinjauan boleh. Dan setelah memilih salah satu tinjauan, nanti kita asumsikan arah batang yang terpotong itu menjauhi tinjauan. Oke, kemudian sama seperti metode join, kalau ada gaya luar di dalam tinjauan, jadi gaya luar di dalam tinjauan, digambarkan sesuai arahnya. Nah, kemudian yang kelima ini optional, karena kita menggunakan kesetimbangan, maka kita nanti bisa menggunakan kesetimbangan ini, kita bisa menggunakan kesetimbangan sigma horizontal 0, sigma vertikal 0, atau sigma momen 0. Nah, untuk menggunakan sigma momen ini, kita punya trik. Jika kita menggunakan sigma momen, kita punya trik bahwa menunjuk join yang optimal. Artinya join yang optimal ini nanti kita bisa lihat di contohnya. Jadi join itu nanti akan memudahkan kita untuk menghitung batang yang kita cari, gitu ya. Optimal atau efektif gitu. Nanti kita lihat contohnya. Oke, sementara ini aturan kita untuk metode potongan ini. Nah, sebelumnya saya sudah membahas join B gini ya. Join B untuk menghitung batang 3. Ini ya, join B untuk menghitung batang 3. Oke, misal kita gunakan yang sama, kita gunakan yang ini, misal saya copy dulu ini contohnya. Perbesar dulu. Nah, misal kita menggunakan contoh yang ini, coba kita bandingkan hasilnya dari menghitung dengan menggunakan join dan menghitung menggunakan metode potongan. Kita lihat di sebelah sini. Oke, kita punya yang sama gitu. Nah, sebelum kita ke contoh, kalau misalnya metode join tadi kan harus dimulai dari 2 join dengan 2 batang tidak diketahui. Berarti kita bisa memulai dari join A.
karena di sini ada 2 batang tidak diketahui, yaitu 1 dan 2. Nah, kalau misalnya saya pengen langsung mencari batang yang lain gitu kan, misalnya nih saya pengen mencari batang 3. Kalau dengan metode join maka kita harus menghitung batang yang 1, 2, kemudian baru nanti dapat menghitung batang yang ketiga. Nah, kalau dengan metode potongan ini kita bisa langsung menuju batang yang mau kita cari. Contohnya adalah batang yang ketiga misalnya. Oke. Misal kita mau mencari batang yang ketiga. Saya lingkari dulu di sini. Kita akan mencari batang yang ketiga, batang 3 ini. Nah, kita nanti bisa menggunakan aturan-aturan dari metode potongan memotong batang yang dicari. Maka batang 3 harus terpotong gitu ya. Harus terpotong. Batang 3 kita potong, kita bisa menggunakan potongan. Contohnya adalah kita bisa menggunakan potongan ini. Ini misalnya potongan 1 gitu. Kita juga bisa menggunakan potongan yang ini, misalnya yang ini warnanya apa ya? Ini juga bisa, potongan 2. Nah, jadi potongan ini memang terserah sekreativitas kita mau seperti apa toh memotongnya kayak gitu. Oke, dan untuk memilih potongan mana yang sebaiknya kita gunakan, itu tipsnya adalah coba gunakan potongan yang dia memotong lebih sedikit batang. Karena dengan lebih sedikit batang, maka nanti perhitungan kita lebih mudah gitu. Nah, untuk potongan 1 ini kita punya batang terpotong adalah batang 1, batang 3, dan batang 4. Berarti ada 3 batang terpotong. Nah, untuk potongan 2 kita punya batang 8, 7, 5, 4, dan 2. Ada 5 batang. Oleh karena itu saya akan memilih menggunakan potongan 1. Misal kita menggunakan potongan yang pertama. Ini ya, saya gambarkan lagi potongan pertama akan menjadi seperti ini. Saya meninjau dari sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri tinjau ini. Memilih salah satu tinjauan. Saya meninjau jadi sebelah kiri potongan. Jadi yang ini nih saya tinjau nih. Gini ya. Maka kita akan punya ini adalah batang 1, ini batang 2, ini batang 3, ini batang 4. Yang terpotong adalah batang 1, 3, dan 4. Kemudian aturan selanjutnya, asumsi arah batang yang terpotong menjauhi tinjauan. Maka semuanya saya, karena ini ke kiri, maka asumsinya adalah ke kanan semua batang yang terpotong. Oke, kemudian gaya luar dalam tinjauan digambarkan. Sekali lagi karena di sini ada A di sini adalah tumpuan, maka kita akan punya RAH dan RAV gitu ya. Kita punya RAH dan RAV. Kita gambarkan semuanya. Kita lihat nilai RAH-nya seperti yang sudah kita hitung tadi adalah 5 kN. RAV-nya seperti yang sudah kita hitung tadi adalah 11,67 kN. Oke, kemudian kita bisa memilih untuk menggunakan sigma horizontal, sigma vertikal maupun sigma momen. Misalnya saya menggunakan sigma horizontal nih. Mari kita lihat perbedaan masing-masing. Misal kita menggunakan sigma horizontal sama dengan 0 gitu. Yang mau kita cari adalah batang 3. Oke. Kemudian kalau kita punya sigma horizontal, berarti yang batang yang diagonal ini saya pisah gitu ya, menjadi batang 1 sin alfa, alfanya di sini. Kemudian ini menjadi batang 1 cos alfa. Misal saya gunakan sigma horizontal, maka semua yang horizontal ke kanan, misalnya ke kanan sama dengan ke kiri. Yang ke kanan ada RAH. Kemudian yang terpotong lagi adalah batang 1 cos. Yang terpotong lagi adalah batang 4. Jadi yang kita perhitungkan adalah yang terpotong. Sama dengan 0. Lah kan kita mau nyari batang 3. Di sini malah tidak tertulis batang 3. Maka di sini bisa saya katakan bahwa kita tidak menggunakan sigma horizontal untuk mencari batang 3. Oke, kita coba yang selanjutnya. Misal kita gunakan sigma vertikal sama dengan 0 gitu ya. Kita gunakan sigma vertikal, berarti yang ke atas sama dengan ke bawah gitu.
Yang ke atas kita punya RAV, kemudian kita punya yang terpotong dulu dari ini dulu ya, plus batang 1, kemudian yang terpotong juga batang 3 sama dengan 0 gitu. Yang ke bawah nggak ada. Nah, berarti di sini yang mau kita cari adalah batang 3 nih. Kuning aja. Nah, di sini sebenarnya menggunakan sigma vertikal bisa, tapi kita harus mengetahui batang 1 terlebih dahulu. Mari kita coba dengan menggunakan sigma momen. Oke. Jika kita menggunakan sigma momen, kita coba dulu. Maka di sini challenge-nya atau tantangan kita adalah mencari join tinjauan untuk momen ini. Kita momen terhadap mana sih? Gitu ya. Join tinjauan ini tidak harus di dalam tinjauan kita yang sebelah kiri gitu. Bisa juga di luarnya gitu. Nanti kita lihat di contoh selanjutnya lebih jelasnya. Nah, join ini sebisa mungkin memudahkan kita. Artinya memudahkan kita tahu bahwa yang terpotong adalah batang 1, batang 3 dan batang 4. Dalam kata lain, saya bisa katakan sebisa mungkin sisakan batang 3 aja. Sisakan batang 3 aja gitu ya. Sisakan batang 3 aja. Maka saya bisa tuliskan kita punya join berapa aja di sini. Ini ada join A ya. Ada join A, kemudian di sini ada join B. Di luar-luar juga bisa kita gunakan sebenarnya joinnya, tapi di sini saya tulis 2 ini dulu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan join B, yang namanya momen tadi adalah gaya kali lengan, maka kita harus melihat lengan batang 3 ke B. Lengannya kan 0, maka malah batang 3 ini hilang. Berarti jangan menggunakan join B. Kita coba menggunakan join A misalnya. Untuk join A, yang terpotong siapa nih yang terpotong? Yang terpotong batang 1. Batang 1 ke A menuju ya, ini satu garis ya. Berarti batang 1 ke A jaraknya 0. Yang terpotong lagi batang 4 ke A jaraknya 0 gitu ya. Nah, menyisakan batang 3 ke A. Batang 3 ke A jaraknya di sini adalah 3 meter. Oh, berarti bisa. Kita coba dulu dengan menggunakan join A gitu. Maka akan kita punya RAH, kita punya RAV, kemudian yang kepotong lagi adalah batang 1, kemudian yang terpotong lagi batang 3, terpotong lagi batang 4 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari jaraknya masing-masing. RAH, RAV ke A ini jaraknya 0, 0, maka ini plus minus tidak berpengaruh. Batang 1 karena ini juga masuk ke A, berarti jaraknya juga 0, tidak berpengaruh. Batang 3 ke A ini jaraknya ada ini, 3 ke A, 3 meter. Arahnya berlawanan jarum jam, maka sini minus. Kemudian batang 4, karena batang 4 ini kalau kita tarik segaris dengan A, maka ini jaraknya juga 0, arahnya nggak berpengaruh. Nah, maka sebenarnya kita bisa mencoret ini, dan ini, maka dari sini ketemu batang 3 sama dengan 0. Oke. Jadi saya bisa menggunakan potongan dan kesetimbangan dengan menggunakan kesetimbangan momen gitu. Kalau pakai yang vertikal boleh nggak? Boleh, tapi kalian harus tahu terlebih dahulu batang satunya berapa untuk mencari batang 3. Ini ya, batang 3-nya ketemu. Oke, dari metode potongan batang 3 ketemunya adalah 0. Mari kita cek di metode join tadi. Batang 3 ketemunya adalah 0, sama. Jadi sebenarnya dengan metode apa aja ketemunya adalah sama. Nah, challenge-nya di metode potongan ini adalah pinter-pinternya kita membuat potongan dan memilih potongan, pinter-pinternya kita memilih kesetimbangan yang mau kita cari yang mana gitu. Oke, ini contoh pertama. Di part selanjutnya kalian akan saya berikan contoh yang kedua. Jadi mohon disimak lagi untuk part selanjutnya.